Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyana Iksan, NPM 18012810139. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ebida Arfa dari kelas MBS semester 7A2 sore, NPM 1801280137. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trinur Halija, NPM 18012800077. Liability Management. Manajemen liabilitas merupakan suatu proses di mana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana non-tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan, terutama untuk memenuhi permintaan kredit. Secara umum, manajemen liabilitas yang tergambar dalam neraca bank adalah usaha yang tergambar dalam struktur neraca bank, adalah usaha yang dilakukan oleh manajemen bank untuk mendapatkan dana operasional bank melalui penghimpunan dana dari masyarakat atau pihak ketiga, dan pasar uang atau pasar modal atau pihak kedua. Sumber dana yang berasal dari simpanan masyarakat dan pasar modal menjadi sumber dana terbesar yang dikelola oleh perbankan dibandingkan sumber dana yang berasal dari modal sendiri. Sehingga manajemen liabilitas menjadi sangat penting bagi tata kelola bank yang sehat. Sumber utama dana bank yang berasal dari simpanan dana masyarakat baik perorangan maupun badan usaha. Sumber dana pihak ketiga atau DPK. Yang pertama, giro atau demand deposit. Yang kedua, deposito atau time deposit. Yang ketiga, tabungan atau saving deposit. Selain kewajiban berupa simpanan, terdapat juga kewajiban lainnya yang bersumber dari pihak ketiga, yaitu berupa 1. Kewajiban segera yang dapat dibayar. 2. Surat berharga yang diterbitkan. 3. Pinjaman yang diterima. 4. Setoran jaminan. Saya Abida Arfa akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu sumber dana pihak kedua. Sumber dana pihak kedua adalah sumber dana bank yang dapat diperoleh melalui pasar uang antara bank melalui pasar modal dengan cara menerbitkan obligasi atau surat berharga jangka panjang lainnya. Pengertian pasar uang itu sendiri adalah pasar di mana diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek di bawah 1 tahun, guna memenuhi kebutuhan likuiditas atau memanfaatkan dana agar tidak terjadi kelebihan dana. Oleh karena itu, di pasar uang merupakan dianggap sarana bagi bank untuk menyesuaikan tingkat likuiditas dan alternatif pendanaan jangka pendek selain giro, tabungan, dan deposito. Instrumen pasar uang yang diperjualbelikan dalam pasar uang antara Bank Indonesia berbeda dengan instrumen pasar uang yang diperjualkan secara global oleh perbankan dunia. Jenis instrumen di pasar uang yang umumnya diperjualbelikan yaitu yang pertama, call money, yang kedua, commercial paper, yang ketiga, pinjaman antar bank, yang keempat, kredit likuiditas Bank Indonesia atau LKBI, yang kelima, surat berharga pasar uang, yang keenam, diskonto Bank Indonesia. Equity Management.
Secara umum, ekuitas atau biasa disebut modal bank didefinisikan sejumlah dana yang diinvestasikan oleh pemilik bank pada waktu pendirian bank yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank atau dana yang berasal dari pemilik atau para pemegang saham ditambah dengan agio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank. Berdasarkan PSAK, pos-pos yang termasuk dalam komponen modal bank yaitu A. Modal disetor, B. Tambahan modal disetor yang terdiri dari agio, sumbangan, dan selisih kurs, C. Selisih penilaian kembali aktiva tetap, D. Laba rugi yang belum direalisasi, E. Pendapatan komprehensif lain, F. Saldo laba yang terdiri dari cadangan, laba rugi tahun lalu, dan laba rugi tahun berjalan. Sedangkan klasifikasi modal bank yang merupakan sumber dana pihak pertama terbagi atas modal inti dan modal pelengkap. Yang pertama, modal inti disebut juga core capital atau tier 1, terdiri dari A. Modal disetor, B. Agio saham, C. Modal sumbangan, D. Cadangan, E. Laba ditahan. Yang kedua, modal pelengkap disebut juga supplementary capital atau tier 2, terdiri dari A. Cadangan revaluasi aktiva tetap, B. Penyisihan kerugian aktiva produktif, C. Modal pinjaman atau modal kuasi, D. Pinjaman subordinasi. Perhitungan pemenuhan kebutuhan modal minimum. Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR atau CAR. CAR adalah rasio yang membandingkan antara jumlah modal bank dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Melalui rasio ini akan diketahui kemampuan menyangga aktiva bank, terutama kredit yang disalurkan dengan jumlah modal bank. CAR diukur dengan ada dua, yaitu pertama membandingkan modal dengan dana pihak ketiga, yang kedua membandingkan modal dengan aktiva beresiko.